Di kantor Teradron Kemayoran Jakarta Pusat menyebabkan 22 orang tewas. Seperti apa penyelidikan penyebab kebakaran? Kita tanyakan langsung pada Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro. Selamat malam Pak Kapolres. Selamat malam, Mas. Pak Kapolres, 22 orang tewas menjadi korban nih Pak Kapolres. Ada dugaan kelalaian tidak Pak? Baik itu dari safety building atau dari ini penyebab kebakarannya Pak? Baik, secara paralel kami melaksanakan pemeriksaan terhadap para saksi. Saat ini sudah ada 5 orang dari pihak Teradron, baik itu bagian gudang, bagian processing, kemudian juga kami bertambah tadi 2 orang, yaitu dari ketua RT dan ketua RW-nya. Kami berusaha untuk mendalami terkait dengan kegiatan pada ruko tersebut. Tentunya ke depan setelah pemeriksaan para karyawan, kami juga sedang melakukan pemanggilan terhadap pemilik Teradron, juga pemilik gedung, karena Teradron itu menyewa dari pemilik gedung. Dan hasil dari pemeriksaan ini secara paralel juga akan kami padukan dengan pemeriksaan yang saat ini masih dilakukan oleh pihak Puslapor. Nanti tentunya hasilnya akan kami gelar bagaimana unsur kelalaian ataupun hal lainnya yang menyebabkan korban yang cukup banyak. Tentunya kami juga turut berduka cita atas korban yang cukup banyak ini. Tapi untuk temuan sementara Pak Kapolres, informasi dari tim Lafor di lapangan seperti apa? Kan ditemukan di lantai dasar dugaan penyebab baterai meledaknya. Tapi bisa menyambar sampai ke lantai atas. Ini kan tentu ada jeda jarak dan juga ada jeda waktu Pak Kapolres. Memang berdasarkan keterangan para saksi di lapangan bahwa sumber api pertama itu berada pada lantai 1. Dan informasi sempat dipadamkan namun tidak berhasil padam, artinya menggunakan apar. Mungkin karena karakteristik dari baterai yang terbakar itu mungkin tidak cukup untuk bisa dipadamkan menggunakan alat pemadam ringan. Nah tentu saja hasil dari Puslapor juga belum disimpulkan karena juga masih baru melaksanakan kegiatan, mungkin besok juga akan dilanjutkan. Tentunya temuan dari Puslapor akan disandingkan dengan temuan dari para saksi-saksi. Tentunya tidak hanya terkait dengan peristiwa hari ini, tapi berapa lama sudah melaksanakan kegiatan di tempat tersebut tentu menjadi fokus dari pemeriksaan kami, termasuk standar keselamatan ketika sudah membuka usaha terkait dengan bidang yang mungkin cukup beresiko tinggi dalam penyimpanan ataupun pengoperasionalnya, sehingga memang kami akan fokus dalam hal tersebut. Demikian, Mas. Kami ingin tahu sebetulnya posisi baterai yang meledak itu ditempatkan di mana? Apakah memang berdekatan dengan kabel atau sumber untuk listrik, atau seperti apa informasi di lapangan, Pak Kapolres? Tentunya terkait dengan posisi baterai yang meledak itu sebagian mana, tentunya kita masih harus menunggu dari hasil forensik. Apakah memang pada bagian pengecasan atau pada bagian penyimpanan atau lainnya, sehingga kami tidak bisa menyampaikan. Kami menunggu hasil dari forensik, tapi kami ingin pastikan bahwa polisi serius dalam menangani perkara ini. Kita akan padukan nanti hasil dari forensik tersebut akan diserahkan kepada penyidik dan kami akan menindaklanjutinya dengan keterangan-keterangan saksi lainnya, Mas. Pak Kapolres, kami lihat bagaimana dramatis sekali penyelamatan para pekerja di sana. Mereka harus menuruni tangga dari lantai atas. Nah, secara fisik, betul Pak, hanya ada satu akses. Bagaimana dengan akses darurat, Pak? Memang tadi kami bekerja sama juga, kami terima kasih juga bahwa Damkar tadi cukup cepat datang dan berkoordinasi juga dengan kami untuk bisa mempercepat kendaraan-kendaraan itu untuk menambah lalu lintas, untuk menambah armada lebih banyak. Dan pada saat proses evakuasi
sebenarnya pemadaman api itu memang tidak terlalu lama, tetapi memang ternyata suhu yang cukup panas dan pada lantai 2, 3 di mana lantai 3 itu paling banyak ditemukan korban, memang kami tidak melihat ada pintu darurat lain selain pintu di lantai 1 maupun pada rooftop yang terlihat memang menyelamatkan diri dari lantai rooftop di lantai 7. Nah itu memang nanti tentu itu menjadi evaluasi kami juga, menjadi bahan pemeriksaan kami juga, mengapa dari pemilik perusahaan tersebut memilih tempat di sana. Nah tentu ini menjadi bahan dari pemeriksaan kami. Baik. Kemudian Pak Kapolres, soal penanganan korban, identifikasi seperti apa perkembangannya sejauh ini, Pak? Kami terus berkoordinasi dengan Rumah Sakit Polri, di mana di sana juga sudah ada kabit dokes kami dari Dokes Polda Metro Jaya dengan Rumah Sakit Polri juga berusaha untuk membantu korban-korban untuk mengidentifikasi. Walaupun memang secara penampakan fisik luar, memang umumnya tidak ada luka bakar sehingga wajah masih bisa dikenali. Nah tentunya kami di sana berusaha untuk membantu agar segera bisa pihak keluarga membawa pulang dan sudah tadi dijamin juga oleh Bapak Gubernur untuk pemakaman dan proses pembawaan mengangkut jenazah ke rumah duka tentunya nanti akan dibantu sepenuhnya dari pihak kepolisian dan juga dari pihak Pemprov Jakarta. Jadi diduga korban tewas itu karena kehabisan oksigen, mereka terjebak di lantai, tadi ada lantai 3, lantai 2, Pak Kapolres. Ya, betul sekali Mas. Dan selain pada lantai tersebut, memang pada saat evakuasi juga ada beberapa petugas yang terluka. Dan saat ini pun kami masih berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih menunggu personil kami, kebetulan Kapolsek Kemayoran. Pada saat evakuasi juga sempat ada pecahan kaca sehingga harus dioperasi, ini sudah 3 jam, mohon doanya juga. Tentunya baik korban yang meninggal maupun korban lainnya semua ditangani dengan baik dan saat ini kami terus memonitor baik dari Rumah Sakit Polri maupun yang ada di Rumah Sakit Islam ini. Pak Kapolres, tentu kami menunggu bagaimana nanti perkembangan investigasinya dan juga perkembangan soal penanganan korban di RS Polri. Terima kasih Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro telah menyampaikan informasi di program Kompas Malam hari ini, Pak Kapolres. Terima kasih Mas. Baik.